Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama my channel Muhammad Nasir. Oke, baiklah sahabat guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menemani sahabat subscriber dan juga sahabat guru hebat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi ya membahas yaitu tentang rekrutmen calon guru penggerak, di mana pada tahap saat ini adalah sudah berakhir registrasi pendaftaran, unggah berkas dan juga pengisian esai ya. Ini sekarang sudah tanggal 19 Februari, ini artinya sudah berhasil. Kemudian tahap berikutnya itu verifikasi validasi penilaian berkas dan juga penilaian esai, yaitu 21 Februari sampai dengan 1 April 2022. Kemudian pengumuman tahap 1 yaitu 6 sampai dengan 9 April 2022. Selanjutnya simulasi mengajar dan wawancara yaitu tanggal 11 April sampai dengan 21 Juni 2022. Sedangkan pengumuman tahap 2 yaitu 22 sampai dengan 25 Juni 2022. Kemudian pendidikan guru penggerak jika sudah dinyatakan lolos yaitu tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 2 Agustus sampai dengan 2 November 2022. Oke, sahabat. Oke, di sini akan saya jelaskan yaitu tata cara pelaksanaan seleksi simulasi mengajar dan juga wawancara, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan ataupun disiapkan oleh sahabat guru ataupun kandidat calon guru penggerak. Yang pertama, laptop atau komputer yang dilengkapi dengan fitur kamera dan video. Kemudian mikrofon dan juga harus terhubung dengan koneksi internet, di mana telepon pintar atau smartphone tidak disarankan digunakan untuk proses seleksi daring. Nah, artinya kita harus menggunakan laptop ya sahabat. Kita harus menggunakan laptop untuk sebagai persiapan yaitu untuk mengikuti seleksi mengajar dan juga wawancara. Kemudian jika tersedia siapkan peralatan pendukung konferensi video seperti pelantang telinga, handsfree ataupun headset. Berikutnya sambungan internet yang baik ya, ini silakan disiapkan ya. Baik itu bisa melalui WiFi IndiHome ataupun provider lain, yang jelas harus sambungan internet harus baik, harus lancar ya. Kemudian jangan lupa sahabat harus mempunyai akun Google karena di sini kita menggunakan yaitu aplikasi Google Meet. Ya, ini yang akan digunakannya aplikasi Google Meet. Jadi disarankan melakukan latihan terlebih dahulu mengenai cara yaitu menggunakan Google Meet itu sendiri. Tapi saya yakin sahabat sudah pada bisa semua ya. Sahabat guru hebat sudah terbiasa mengikuti coaching klinik itu biasanya menggunakan Google Meet. Oke, berikutnya seleksi simulasi mengajar ini akan dilaksanakan 11 April sampai dengan 22 Juni 2022. Oke, di sini saya akan jelaskan petunjuk teknis dari simulasi mengajar. Yang pertama, pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilakukan secara daring atau online dan tanpa dihadiri oleh murid. Namun kandidat mengajar seakan-akan ada muridnya. Ini seperti micro teaching ya. Ini saya yakin sahabat guru hebat sudah terbiasa memahami simulasi mengajar. Nah, kemudian di sini yang kedua, peserta seleksi menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar. Kandidat diharapkan hadir 10 sampai dengan 15 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Nah, artinya harus sudah standby ya sahabat. Kemudian berikutnya, selain perangkat komputer dan sambungan internet, disiapkan juga hal-hal seperti berikut. Yang pertama, ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan yang terang dan juga tersedia akses listrik dan juga internet. Kemudian yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar, contohnya rencana pembelajaran atau RPP ya. Kemudian papan tulis kecil ataupun kertas putih besar, alat peraga, kemudian spidol dan lain-lain. Kemudian berikutnya yaitu
meletakkan komputer atau laptop perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh ataupun keseluruhan badan 75% sampai dengan 80% dalam pelaksanaan simulasi dan menangkap suara dengan baik. Nah, ini kandidat diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar. Nah, ini artinya berarti sahabat harus betul-betul memperhatikan petunjuk khusus atau petunjuk teknis dalam hal simulasi mengajar. Nah, kemudian untuk mengenai seperti apakah posisi dari berdiri ketika kita simulasi mengajar. Nah, ini nanti akan kita lihat di gambar ya sahabat. Oke sahabat, inilah contoh tampilan gambar di mana kita ketika melakukan simulasi mengajar kurang lebihnya seperti ini. Yang pertama ini kita di whiteboard seperti biasa ya di kelas. Kemudian kita bisa juga menggunakan papan kecil ataupun kertas ya, media kertas yang lain, flip chart ya, namanya flip chart. Nah, ini bisa juga menggunakan flip chart. Kemudian alat peraga juga bisa kita persiapkan untuk pada saat simulasi mengajar nanti. Oke, kemudian nah ini Bapak Ibu ya, ini adalah pelaksanaan seleksi simulasi mengajar, di mana kita yang pertama persiapan yaitu lihat topik yang bisa dipilih melalui, nah ini linknya ada ya, silakan topiknya bisa melalui link ini. Kemudian persiapkan rencana simulasi mengajar. Nah, ini kita mempersiapkan dulu perencanaannya ya. RPP-nya kita siapkan, kemudian barangkali ada alat peraga juga kita harus mempersiapkan. Yang ketiga, persiapkan semua perlengkapan. Nah, ini ya alat peraga ya, alat peraga. Kemudian semua perlengkapan yaitu laptop, internet ya, alat bantu untuk mengajar ya, alat peraga dan media pembelajaran barangkali. Nah, kemudian yang keempat yaitu login ke laman guru penggerak ya. Ini laman https sekolah penggerak Kemdikbud kemudian /guru penggerak. Kemudian login ke akun Google ya, seperti login ke Google Mail. Nah, ini sama ya. Artinya kita harus mempunyai akun Google ya. Akun Google bisa juga akun Belajar ID ya. Belajar ID juga sama, terintegrasi dengan Google. Nah, ini pada pusat pelaksanaan yang pertama masuk ke pilihan seleksi simulasi mengajar. Nah, nanti ada di SIM PKB ya. Biasanya ada informasinya. Kemudian klik tautan Google Meet yang tersedia. Nah, kita tinggal mengklik tautan yang ada. Lalu akan ada 2 orang asesor. Ya, di sini bisa silahkan tanyakan apakah gambar dan suara sudah bisa didengar ya, artinya kita mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu asesor bahwa apakah beliau-beliau sudah mendengarkan suara ataupun bisa melihat gambar kita. Kemudian diawali asesor akan melakukan verifikasi kandidatnya, ini harus mempersiapkan data diri. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan data diri untuk verifikasi, itu menggunakan KTP ya. Kemudian yang berikutnya silahkan jelaskan materi pembelajaran dan jenjang yang akan diajar. Nah, kita akan materi apa yang disampaikan dan juga jenjang mana ya, SD, SMP atau SMA. Kemudian lakukan simulasi mengajar maksimal 8 menit. Ini asesor dapat menghentikan simulasi mengajar, maksudnya ketika menurut asesor itu sudah dirasa cukup, mungkin asesor akan menghentikan ya, selesai atau silakan ditutup Bapak Ibu misalkan seperti itu ya. Kemudian setelah simulasi mengajar ini jawablah 2 pertanyaan tambahan. Nah, jadi setelah simulasi mengajar itu ada pertanyaan sahabat ya.
ada pertanyaan kepada Bapak Ibu atau sahabat guru hebat di sini, yang pertanyaan tambahan yang akan ditanyakan oleh asesor ya. Kemudian berikutnya adalah selesai. Nah, ini selesai itu berarti tinggal sahabat tekan tombol lip ya, lip call dari Google Meet kandidat. Oke, berikutnya untuk lain-lain ya sahabat, ada informasi lain-lain juga. Lakukan simulasi mengajar seolah-olah pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Nah, ini artinya kita harus betul-betul seolah-olah kita ini sedang mengajar di depan anak-anak ya. Jadi harus betul-betul persiapannya ya, betul-betul kita siap, komunikatif dan lain sebagainya. Ini dengan menganggap terdapat murid-murid yang mengikuti proses pembelajaran di kelas tersebut ya. Oke ya, sudah jelas. Kemudian simulasi mengajar dilaksanakan bukan sebagai metode daring. Nah, ini bukan ya, artinya tatap muka atau luring, sehingga kandidat tidak bisa melakukan share screen untuk memberikan materi pembelajaran. Ini artinya kita paling mempersiapkan bentuk gambar ya, kemudian bentuk alat-alat peraga dan lain sebagainya. Kita di sini bukan daring ya, artinya kita tidak usah mempersiapkan PowerPoint dan lain sebagainya ya. Tidak untuk share screen maksudnya. Berikutnya, simulasi mengajar akan dihentikan oleh tim seleksi atau asesor jika sudah melewati waktu pelaksanaan simulasi. Nah, ini akan diberhentikan sendiri ya. Ketika kita sudah melewati, walaupun waktunya mungkin masih ada, kita akan diberhentikan. Artinya udah cukup. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke ya sahabat guru hebat, ini ada beberapa kompetensi simulasi mengajar. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Nah, di sini guru menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di sini guru memandu pelajaran yang terstruktur sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri. Nah, ini atau self-guaranteed learning, di mana guru melakukan refleksi diri terhadap praktik pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.